RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Salam jumpa pendengar dan pemirsa, kita akan menjelajahi keindahan alam, kekayaan budaya, dan juga kisah-kisah istimewa dari Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, di mana Berau adalah potret Indonesia dalam skala yang lebih kecil, ya, kaya, indah, dan penuh cerita. Dari gugusan pulau cantik di Kepulauan Derawan, hutan tropis yang menyimpan keanekaragaman hayati, hingga tradisi adat suku-suku lokal yang penuh makna. Dan episode kali ini spesial RRI Samarinda bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Berau, ada Bapak Insinyur Ilyas Nasir. Assalamualaikum Pak Ilyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan RRI. Siap. Kita langsung gaspol Pak. Siap. Pak Ilyas, kita gercep. Di pertama ini kita langsung masuk ke sesi jawab cepat. Ya. Pak Ilyas, kalau hanya punya satu hari di Berau, Bapak rekomendasikan kemana? Air panas asin pemapak. Air panas asin pemapak. Makanan khas yang wajib dicoba di Berau? Tehe-tehe. Tehe-tehe. Festival budaya yang paling ditunggu-tunggu di Berau? Bekudung betiung. Bekudung Betiung. Satu kata yang menggambarkan alam Berau. Indah berkhasiat. Satu kata Pak. Satu kata. Satu kata. Indah. Indah. Yang menggambarkan budaya? Berbudaya. Berbudaya. Pilih wisata alam atau wisata budaya? Wisata alam. Wisata alam. Hal kecil yang paling dirindukan di Berau? Keramah tamahan. Keramah tamahan. Luar biasa. Pak Ilyas, kita kupas satu-satu Pak. Ya. Tadi yang pertama yang saya tanyakan adalah ketika hanya punya satu hari untuk berkunjung di Berau, Bapak rekomendasikan kemana tadi Pak? Ke Kampung Biatan Papinang. Kampung Yang Biatan. memiliki kolam air panas asin. Air Pemapak. panas asin. Ya. Jadi di sana ada air panasnya, tapi asin. Asin. Di sampingnya ada air dinginnya. Karena ada sungai yang mengalir. Itu di satu lokasi. Di satu lokasi. Di daerah Biatan. Di daerah Biatan. Daerah Biatan. Ya. Itu sudah berapa lama Pak dikembangkan? Dikembangkan baru 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Dan mampu menghasilkan retribusi yang terbanyak dari seluruh daya tarik wisata di Kabupaten Berau. Wow. Padahal baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Ini dikelola langsung atau Dikelola secara komunitas oleh masyarakat di sana. komunitas? Berarti sudah ada Pokdarwisnya juga. Ada Pokdarwisnya, ada badan usaha milik kampungnya. Oke. Pelibatan masyarakat juga. Ya secara langsung. Mhm. Akses. Kalau kita berbicara objek wisata Pak Ilyas, ini kan akses sangat dibutuhkan begitu. Akses untuk ke Biatan Pak Ilyas Sangat bagus. sangat bagus. Sudah sangat bagus. Berapa lama waktu tempuh Pak dari Tanjung 2,5 paling lama kalau kita santai 3 jam. Tapi kalau kita agak sedikit 2 sampai 2,5 jam. 2 sampai 2,5 Karena jam. jalanannya sudah bagus. Itu ya kita abaikan dulu Derawan. Karena Derawan sudah Derawan terkenal. sudah terkenal. Tidak perlu saya sebut. Saya sebut aja yang akan terkenal dan akan menginternasional. Karena tidak hanya panasnya, asinnya, tetapi khasiatnya Khasiatnya. cukup bagus, sangat bagus. Ternyata ada cerita di balik hadirnya objek wisata yang baru 2 tahun ini Pak Ilyas. Ada cerita. Termasuk saya sendiri merasakannya. Oh iya. Dulu pada saat saya masih muda, saya merendam kaki di situ biasa-biasa saja. Mungkin setelah semakin berumur ya, mungkin onder diri sudah mulai berkurang. Nah, sekarang kalau saya naik mobil dari sini sampai ke sana, ada sedikit-dikit sakit pinggang dan sebagainya, saya merendam kaki di sana, hilang pinggangnya. Yang hilang sakit pinggangnya Pak ya. Jangan pinggangnya Pak Ilyas. Hilang sakit pinggangnya. Dan itu ada cerita juga Pak Ilyas tadi. Ya. Ketika kita off cam ada cerita istri dari kepala kampung itu Iya, sendiri. ada.
ada ceritanya yang sangat menarik, dan ini menjadi salah satu testimoni yang sangat menarik yang bisa menarik sebanyak-banyaknya wisatawan. Ceritanya adalah bahwa istri dari kepala kampung ini dulu sakit, tidak bisa duduk dengan baik, sehingga beliau meminta kepada suaminya untuk membangunkan toilet duduk karena dia tidak nyaman atau tidak bisa jongkok untuk ke toilet. Kemudian beliau bermimpi, kenapa saya tidak ke kolam air panas itu? Kenapa orang lain ke sana dan mereka sembuh, kenapa saya enggak? Akhirnya dia ke sana, diantar ke sana. Kemudian dalam beberapa waktu, belum selesai bikin toilet duduknya, dia sudah sembuh. Sembuh total sampai sekarang. Sampai sekarang. Testimoni langsung dari istri kepala kampung. Istri kepala kampung. Kita tinggalkan pemandian air panas, Pak Ilyas. Kita ketemu dengan kuliner yang wajib dicoba di Berau. Ya. Tehe. Tehe ini apa, Pak? Olahan apa? Tehe itu adalah makanan yang dibungkus dengan cangkang bulu babi yang sudah dibuang durinya, kemudian diisi beras. Kemudian setelah itu dimasak. Setelah masak itu baru kita buka. Kita buka dan kita makan. Dan banyak dari wisatawan yang merasa nikmat dan merasa ingin kembali ke sana karena ingin menikmati kuliner khas itu. Itu adanya di Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan itu di Derawan, Maratua. Termasuk juga Tanjung Batu. Oke. Ya. Itu sangat menarik. Rasanya apa, Pak Ilyas? Rasanya enak. Menurut saya manis, gurih. Lebih ke gurih. Ada pedasnya enggak? Tergantung apa kita mau menambahkannya atau enggak. Oke. Ya. Selera, Pak Ilyas. Selera kita ya. Selera. Festival budaya yang paling ditunggu-tunggu, Bakudung Batiung. Yang kegiatannya sudah lewat. Baru saja lewat. Tanggal 26 Juni yang lalu. Tanggal 20 sampai 26 Juni. Dan menurut informasi ini tanggalnya itu setiap tahun sama. Kenapa, Pak Ilyas? Karena ada sejarah mereka. Kenapa pada tanggal itu? Mereka punya sejarah. Kemudian mereka sudah sepakat bahwa mereka tidak ingin mengubah tanggal itu karena juga mereka kepingin sekali masuk ke dalam kalender event nasional atau Karisma Event Nusantara. KEN itu. Salah satu syarat itu tidak merubah tanggal. Karena bagaimana orang sudah datang, kita sudah menyiapkan, tanggalnya sudah kita siapkan, kemudian pada saat itu wisatawan datang, tanggal sudah ditetapkan tanggal sekian, tapi tiba-tiba tidak jadi. Maka tentu saja wisatawan akan kecewa, kok enggak jadi gitu. Makanya mereka itu konsisten ingin menetapkan tanggalnya dan tidak berubah. Dan setiap tahun dilaksanakan. Sudah berapa tahun, Pak? Itu sudah yang ke-6 ke-7 tahun. Ya. Untuk masyarakat atau suku yang terlibat di sana, Pak, biasanya kan kalau event atau festival budaya kan ada suku tertentu yang banyak di situ. Dayak Gaai. Itu cerita Bakudung Batiung itu adalah cerita nenek moyang suku Bakudung, suku Dayak Gaai ini yang baru memperkenankan anaknya menikah kalau dia sudah pernah memotong kepala. Itu cerita zaman dulu. Sekarang sudah berubah karena di sana, kampung di sana itu dulu disebut juga dengan kampung Ma'alaf karena semuanya Muslim. Semuanya Muslim. Di kampung Dayak, Tumpit Dayak itu 100% Muslim. Kalaupun ada yang baru datang, yaitu mungkin itu saja mungkin. Tapi kalau suku asli yang di sana, yang di Tumpit Dayak dulu, itu Muslim. Nah, itu kan hanya cerita dulu yang dikembangkan untuk mengenang bahwa di sana pernah terjadi seperti itu. Tidak boleh menikah, tidak boleh makan makanan masakan wanita, kecuali dia sudah pernah memotong kepala. Itu budaya. Dan
cerita yang aslinya masih ada orang yang hidup. Namanya Datu Indra Safri. Jadi saksi sejarahnya masih ada. Saksi sejarah dan dia mengalami sendiri. Baik. Ya. Berbicara mengenai keindahan alam, satu kata yang menggambarkan alam Berau, Pak Ilyas tadi mengatakan indah. Ya. Penggambarannya seperti apa, Pak Ilyas? Penggambaran indahnya, rata-rata wisata atau daya tarik wisata di Kabupaten Berau itu jernih. Jernih. Kemudian dinaungi oleh pohon-pohonan. Contoh misalnya yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan di air panas Memapak itu di sekitar, di dekat banyak sekali hutannya. Banyak sekali hutannya. Kalau kita ke Labuan Cermin, Labuan Cermin juga di sekitarnya hutan. Airnya sangat jernih. Kalau kita juga ke Kakaban, Kakaban juga banyak sekali pohonnya. Banyak sekali. Kemudian airnya cukup bagus. Kemudian ada ubur-uburnya. Kemudian yang paling indah di Kabupaten Berau itu adalah di bawah lautnya. Sangat indah karena banyak sekali hayati. Banyak sekali lingkungan yang perlu dijaga dan dipertahankan. Tuh. Kemudian belum lagi ke Merabunya. Merabunya itu ada kars yang tinggi, ada puncak ketepunya, ada danau Nyadengnya dan sebagainya. Itu yang menggambarkan keindahan wisata alam di Kabupaten Berau. Kalau wisata budaya tadi, boleh Pak mau ditambahkan? Nah, itu pertanyaan itu yang mau saya sampaikan. Itu di samping wisata budayanya, tariannya indah. Kita punya dua keraton, dua kerajaan Gunung Tabur, kerajaan Sambaleung. Kemudian dua kerajaan ini satu tariannya, namanya Japin. Japin. Ya, Japin. Bukan Zapin. Ya, Japin namanya. Kalau di Dayak ada tarian Dayak. Tari Jepen. Tarian Dayak. Ada juga. Nah, Japin kan Berau. Jepen kalau bahasa yang lain, Jepen. Iya. Itu kalau Beraunya Japin. Kemudian ada tarian Dayak dan ada tarian Daling. Tarian Daling itu tarian dari suku laut, suku pantai. Itu Bajau. Itulah keindahannya. Indah alamnya. Makanya saya katakan tadi bahwa Berau itu ramah tamah ya, karena dipengaruhi oleh budaya-budaya terdahulu yang menampilkan dan memberikan contoh keramah tamahan. Tapi akulturasi budaya di sini seperti apa, Pak Ilyas? Contohnya misalnya seperti apa? Misalnya ada dari suku lain, pendatang yang mungkin membaur di sini menjadi satu kebudayaan yang baru. Jadi gini, kita saat ini sedang menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Kemudian bukan berarti budaya yang lain tidak boleh masuk. Mereka tetap masuk, tetap kita hargai. Dan mereka juga kan banyak suku di sini. Ada suku Jawa, ada suku Bugis. Mereka boleh mengembangkan budaya masing-masing di sini dengan tidak mengganggu budaya dan ya keaslian budaya yang ada di Kabupaten Berau. Yang paling berpengaruh juga itu budaya luar. Budaya luar juga kita saring. Dan kan mereka rata-rata wisatawan itu kalau dari luar kan menampilkan gaya mereka, dan itu yang kita saring dan kita usahakan kepada masyarakat untuk diberikan pemahaman agar tidak semua budaya yang mereka terapkan itu bisa dicontoh, tetapi disaring sedemikian rupa sehingga sesuai dengan budaya yang kita miliki di Kabupaten Berau. Ketika disuruh milih wisata alam atau wisata budaya, Pak Ilyas tadi memilih wisata alam. Ya. Masih tetap mengunggulkan untuk wisata alam. Masih alam. Karena kita dominasinya adalah dominasi wisata alam. Wisata alam. Dengan tidak mengabaikan wisata budaya, wisata buatan dan sebagainya. Tetap kita. Keramah tamahan masyarakat Berau ini yang menjadi yang paling dirindukan begitu, Pak Ilyas mengatakan tadi. Seperti apa, Pak? Nah, gini, masyarakat Berau
senang kalau ada orang datang. Masyarakat Berau menghargai orang yang datang, siapapun mereka. Apakah mereka wisatawan yang mau kemana, atau keluarga mereka, atau siapapun yang datang ke Kabupaten Berau. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi modal bagi perkembangan pariwisata. Karena yang terakhir itu kenangan. Kalau misalnya orang datang ke Berau kemudian kita cuek, tidak ketus, maka orang akan berpikir 2 kali untuk kembali. Tetapi kalau misalnya orangnya baik, ramah, senyum, dan memberikan perlakuan yang baik, maka keindahan alam itu akan terdukung dengan baik, dengan keramah tamahan itu. Tetapi kalau kita ketus, cuek dan sebagainya, itu bisa membuat keindahan alam itu tidak bernilai bagi orang kalau kita mengelolanya tidak dengan baik. Baik, Pak Ilyas, di 2025 sudah setengah lewat, menuju 2026, program prioritas dari Disbudpar Berau apa nih Pak yang saat ini digaungkan? Pertama, pengembangan pembinaan SDM. Pengembangan pembinaan SDM. Yang pertama itu karena apa? Karena kita ingin keramah tamahan itu semakin tinggi, semakin berkualitas, sehingga orang mau datang ke sini. Yang kedua, tentu saja kita ingin mengembangkan sarana prasarana lebih bagus lagi. Kita punya 279 daya tarik. Belum semua ditata, belum semua ditangani, belum semua dikelola. Oleh karena itu, yang kedua, kita lengkapi sarana itu, sarana prasarana, sehingga orang bisa melihat seluruh daya tarik yang ada di Kabupaten Berau secara bertahap. Baik. Itu yang paling ini. Jadi program prioritas saat ini Pak, Pak Ilyas. Untuk masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Berau, apa yang ingin disampaikan seorang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau untuk tetap mempertahankan budayanya dan memperkenalkan keindahan alamnya? Ya, pertama, jadilah orang yang suka senyum dan ramah. Yang kedua, kalau memiliki daya tarik di kampungnya, maka sampaikan ke kita, kelola dulu secara baik, bentuk kelompok sadar wisatanya, insya Allah itu akan menjadi sumber pendapatan yang sangat baik, menggantikan keberadaan tambang atau sumber daya alam tidak terbarukan pada masa yang akan datang. Baik, Pak Ilyas, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol dengan RRI. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa diterima di masyarakat di luar sana, khususnya masyarakat Berau, untuk bisa menjaga alamnya, mempertahankan budayanya. Dan dari apa yang dijabarkan Pak Ilyas tadi, pendengar juga pemirsa, Berau bukan sekedar tempat, tapi juga warisan yang harus dikenal, dijaga, dan dibanggakan. Terima kasih sekali lagi Pak Ilyas, sukses selalu. Demikian kebersamaan kita di kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.